kita merdeka dari kegalauan, karena galau ini penyakit. Dengan galau itu bikin orang senang ngahuleng. Benar gak sih prononnya? Ngahuleng. Apa tuh ngahuleng? Gini aja siang dan malam ya, di kantor ngahuleng, di sekolah, di kampus ngahuleng, di masjid juga lagi tahiyat ngahuleng. Lihat. Gak selesai-selesai gininya nih, terus aja. Orang udah sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, dia masih aja kayak gitu. Atau sujudnya kelamaan. Begitu imam sholat tahajud sujudnya lama, sekalian ngahuleng. Yang di belakang teh mikirin nih gimana nih besok nih, datang jam berapa, terus bawa apa, beli bunga di mana dan seterusnya gitu-gitu ya. Masih ada tren kasih bunga sekarang? Ada, tapi bunganya itu dalam bentuk capture, tinggal dikirimin. Nggak setulus yang dulu. Dulu kanvas bunga gitu ya. Kalau sekarang mah kanvas bunganya di memory card. Oke, jadi orang kalau dilanda galau, hidupnya pasti nggak akan nyaman. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, apalagi. Ya gitu deh, saya nggak pintar berpantun, pokoknya gitu. Orang kalau misalnya dilanda galau, hidupnya nggak nyaman. Sehingga Nabi paling anti galau. Ini boleh jadi hashtag nih. Doa anti galau. Doa hashtag anti galau. Apa doa anti galau? Allahumma inni a'udzubika minal hammi, dari galau. Karena galau itu nggak sehat. Kedua, bebas dari minal hammi wal hazan, bebas dari hazan. Apa itu hazan? Hazan itu sedih karena mikirin sesuatu yang hilang dari kita. Atau yang kita nggak dapetin. Itu hazan. Kalau bahasa kekitaan, hazan itu nggak bisa move on. Jadi generasi merdeka, anak muda yang merdeka itu move on. Udah nggak usah terlalu terhalang oleh masa lalu. Masa lalu mah itu hanyalah cuplikan dalam hidup kita. Mungkin mendewasakan kita, menjadikan kita lebih bijaksana, atau sekedar kenangan. Dan nggak usah dilihat-lihat lagi lembaran masa lalu teh. Buka lagi foto-foto lama, ngeliat lagi, itu nggak merdeka tuh. Kalau merdeka, fotonya tuh di-delete, terus recycle bin-nya tuh benar-benar hapus, hilang aja pokoknya, udah gak ada jejak gitu. Itu baru tuh insya Allah move on. Tapi di-delete, tapi jangan di recycle bin, siapa tahu ntar berubah pikiran, di restore lagi gitu. Nah, ini mah gak merdeka ini mah. Masih ada yang gitu-gitu. Atau disimpannya pakai folder, banyak foldernya. Sehingga orang kalau buka, ini kayaknya folder kosong nih, dihapus. Pas dihapus, gitu ya. Ternyata belum move on. Berarti belum merdeka tuh. Gimana caranya biar bisa move on, merdeka? Gampang, doa lagi nih. Doa yang terkenal dari Ummu Salamah. Allahumma ajurni fi musibati. Udah hafal belum? Ini udah beberapa pertemuan loh doanya. Berarti belum pada move on ya? Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah ini dan beri saya ganti yang lebih baik darinya. Kan doa move on banget tuh. Beri saya ganti yang lebih baik darinya. Jadi begitu ada masalah, berarti mau dikasih yang lebih baik. Kan gitu kan? Gampang move on menghilangkan hazan. Kalau diputusin, ya udah berarti akan nyambung lagi dengan yang lebih baik. Siapa yang lebih baik? Yang mau menjadi pasangan kita secara halal, yang diakadkan dengan baiat cinta, saya terima nikahnya. Itu namanya baiat cinta. Hashtag. Nih kita bikin hashtag baiat cinta, ayo kita meramaikan baiat cinta. Siapa yang udah berbaiat cinta masuk ke hashtag itu fotonya gitu. Saya udah berbaiat cinta, hashtag masuk. Jadi ada beberapa nama atau berapa postingan, berarti udah berbaiat cintanya. Kalau yang belum berbaiat cinta itu nggak ada komitmen, nggak ada kesetiaan, itu gombal. Harus dibaiatkan dulu. Dan baiatnya itu salaman dengan calon mertua dan mengatakan saya terima nikahnya. Boleh dia hafal, boleh dibaca. Salah sekali ulang lagi nggak masalah. Tak apalah.
Doa aja tuh, begitu ada masalah biar bisa move on, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Dan yakinlah Allah pasti akan ganti yang lebih baik, pasti. 100% gak ada keraguan, pasti diganti kalau kita doanya kayak gini dan tulus karena Allah SWT. Terus kenapa harus sedih? Kalau sedihnya sedih manusiawi, kehilangan memang orang yang layak kita sedihkan, kayak hilang meninggalnya orang yang kita cintai, pasangan kita, anak kita. Rasulullah juga sedih. Tapi tetap move on kan? Nabi punya anak laki-laki tiga-tiganya meninggal, move on gak? Move on. Kalau gak move on gimana dakwah ini bisa tersebar? Salah satu bentuk move onnya Rasulullah itu diilhamkan oleh ayat. Begitu beliau kehilangan anaknya, Allah turunkan ayat. Inna a'tainakal kautsar. Itu ayat move on tuh. Karena Allah ngasih yang lebih banyak lagi setelah kehilangan. Tidaklah Allah mengambil sesuatu kecuali Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik untuk hamba yang ridho. Makanya doa hazan biar bisa move on adalah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini salah satu kasus. Tapi hazan bukan cuma move on. Bisa juga ngerasa sedih terhadap sesuatu yang paling kita sayangi. Karena musibah. Misalnya cewek-cewek pada pakai tas Hermes ya. Wah ini belinya di luar negeri pas ke Singapura. Di Changi belinya gitu misalnya. Harganya pas lagi diskon lagi. Beli diskon. Tapi rasanya tuh bangganya luar biasa ya. Diskon 70%. Kayak sekarang ada tuh. Di salah satu mall. Diskon Ripple Quicksilver. Sampai 80%. Tadi saya ngeliat, waduh sayang nih. Aduh Latif udah mau ngaji nih. Ini gimana nih? Galau. Jadi pas tasnya itu udah beli lagi disayang-sayang di eman-eman, pakai sekali-kali doang, cuma ditaruh di lemari. Udah beli mahal-mahal naruh di lemari. Cuma dipakai kalau banyak sama teman-teman yang benar-benar pakai barang-barang branded, jalan yang ke tempat-tempat khusus, ke mall gitu. Ternyata tasnya misalnya nih rusak gitu, atau kotor, atau kena cat atau apalah. Hazan gak tuh? Wah, rasa sedih yang luar biasa, kehilangan yang luar biasa. Apalagi kalau sampai gak usah kayak gitu. Tasnya sama aja sama teman kita. Galau gak sih? Udah beli mahal-mahal, ternyata sama lagi, makanya barang lagi tuh. Pas ketemu, sama. Saya kadang-kadang pakai baju aja sama. Aduh, ini sama-sama pakai Keepers of the Din. Jadi agak-agak gimana gitu. Karena sama-sama pakai baju yang dengan satu brand, dengan satu model. Jadi berasa agak-agak kurang keren gitu. Kan orang keren tuh penting ya. Saking pentingnya keren, habis-habisan buat keren. Udah habis-habisan ternyata malah makin gak keren. Kayak orang operasi ini, operasi itu segala macam ternyata malah jadi bahaya. Nah gitu juga dengan tas, udah beli mahal-mahal, gaya-gayaan pas pakai ada yang sama. Langsung ambil lorong jalan yang lain biar gak kelihatan. Standar jadi pasaran gitu. Hazan gak? Nah ketika kita kehilangan sesuatu yang paling kita cintai, barang, orang, sesuatu yang apapun itu, yang paling kita cintai, maka muncullah sifat hazan dalam diri kita. Gak rela gitu kehilangan sesuatu itu. Baik kehilangan karena kecurangan orang lain, kezaliman, diambil, dicopet, dirampok, atau karena musibah. Kalau orang yang benar-benar hatinya udah merdeka, dunia itu cuma di genggaman, bukan di hati. Ini merdeka berarti, gak ada hazan tuh, biasa aja.